Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sittatu Mawadhi' min as-Sirah. 6 pelajaran penting yang terkait dengan akidah yang diambil dari kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-mawdi'us sadisu, peristiwa yang ke-6, qissatur riddati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah orang-orang yang murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, ada orang-orang yang murtad dari Islam. Alasannya, kalau dia Nabi, tidak mungkin dia meninggal. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mu'minun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal, dan sesungguhnya mereka seluruhnya tanpa kecuali juga akan meninggal. Siapa yang tinggal yang kekal? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak akan mungkin mati. Demikian pula Al-Qayyum, yang selalu tegak dengan dirinya, tidak butuh siapapun juga, dan selalu tegak untuk mengurus makhluknya. Seluruh manusia butuh kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua akan hancur kecuali wajahnya, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa huwa, kecuali dia. Dialah yang akan hidup kekal. Kemudian kata penulis, faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhatis syayatin alladzina yusammuna al-ulama. Siapa yang mendengarkan kisah ini, maka tidak akan tersisa di dalam hatinya sedikit pun keraguan asyayatin, setan-setan yang mereka sebut ulama. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk peringatan keras dari penulis. Ternyata ada orang yang bersifat setan tapi disebut ulama. Wa hiya qauluhum hadha huwa syirku. Lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfuru bi syai'in. Mereka bilang ini memang syirik.
Akan tetapi mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan kafir dengan apapun juga. Ini termasuk syubhat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan mungkin batal dengan apapun juga. Mereka punya dalil, diantaranya mereka sebutkan hadits al-bitaqah, hadits kartu. Jadi ada orang pada hari kiamat membawa 99 kartu catatan, semua isinya dosa. Tersisa satu catatan yang berisi kalimat la ilaha illallah. Ini haditsnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah. Nah, 99 catatan dosa ditimbang bersama satu catatan la ilaha illallah, 99 catatan dosa ini terhempas ke atas. Katanya, kalau begitu la ilaha illallah cukup diucapkan dan tidak akan digugurkan dengan apapun juga. Jamaah sekalian, ini sebenarnya dalilnya benar, tapi pemahamannya yang salah. Jadi kalau misalnya orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia mendatangi kuburan para wali untuk mengadukan masalahnya di situ, untuk curhat bahwasanya wahai wali fulan, tolong lapangkan rezeki saya karena saya sedang ditimpa kesempitan. Orang yang berdoa begini katanya tidak kafir, tidak musyrik, karena dia sudah bilang la ilaha illallah. Dalilnya mana? Itu tadi hadits kartu. Ini bahaya jamaah sekalian. Syubhat. Dan ini penyakit orang-orang yang menyimpang, tersesat. Mengambil satu dalil, meninggalkan dalil yang lain. Padahal hadits dari Nabi itu banyak tentang la ilaha illallah yang harus kita satukan. Tidak boleh kita ambil yang satu, kita tinggalkan yang lain. Kalau dia cuma ambil hadits bitaqah, maka banyak hadits yang lain yang dia tinggalkan. Di antaranya hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari sahabat yang mulia Itban bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka bagi setiap yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada kelanjutannya, yang dengannya dia harapkan wajah Allah. Jadi harus ada amalan, yang amalan itu diharapkan dengannya wajah Allah, bukan sekedar lafaz la ilaha illallah. Demikian pula dia tinggalkan hadits riwayat Muslim yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ternyata tidak sampai di sini. Setelah dia mengucapkan wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia menyalahkan, mengingkari, menjauhi semua yang diibadahi selain Allah. Jadi ini menunjukkan jamaah sekalian,
Bahayanya syubhat. Ada orang yang dianggap ulama ternyata setan. Perhatikan hadis ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Jadi harus ada pengingkaran. Harus ada sikap menyalahkan, tidak menerima. Jadi orang yang minta hajatnya tadi, curhat tadi, ketika ditimpa kesempitan rezeki, susah dalam usaha, dia curhat kepada orang yang dianggap wali, dia minta di situ, berarti dia tidak mengingkari yang diibadahi selain Allah. Kenapa jamaah sekalian? Sebab doa itu ibadah. Demikian pula tawakal itu ibadah. Ini dia tinggalkan. Dia bilang cukup. Kalau orang bilang la ilaha illallah, tidak mungkin dia menjadi musyrik. Tidak mungkin. Padahal ternyata la ilaha illallah itu ada syaratnya, yaitu disertai dengan amalan. Kalau bertentangan dengan amalan Islam yang Allah perintahkan, bertentangan dengan tauhid, maka gugur la ilaha illallah, tidak ada manfaatnya. Walaupun dia baca setiap hari 100 kali, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sebab amalannya membatalkan syahadatnya. Demikian pula jamaah sekalian, dia mengingkari hadits qudsi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Jadi Allah katakan, jika kamu datang membawa dosa sepenuh bumi. Mirip tadi dengan laki-laki yang membawa 99 catatan dosa dengan satu catatan la ilaha illallah. Tapi ini haditsnya ada lanjutannya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian kamu dapati aku, jumpai aku, kata Allah, datang menghadap kepadaku, tidak mempersekutukan aku syai'an, sedikit pun juga. Tidak syirik besar, tidak syirik kecil. Jamaah sekalian, syai'an ini isim nakirah, ditanwin, berada dalam susunan penafian. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, an-nakiratu fi siyaqin nafi fatufidul umum. Isim nakirah yang ditanwin ketika berada dalam susunan penafian, la penafian, maka bermakna umum. Kamu datang kepadaku tidak syirik besar, tidak juga syirik kecil. Artinya bersih dari dosa syirik. Walaupun kamu membawa dosa sepenuh bumi, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, maka saya juga pasti akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Perhatikan jemaah sekalian, syaratnya tidak syirik, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini sampai di zaman kita ada orang mengucapkan tiap hari, bahkan bisa sampai 1000 la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia memahami hadits afdalul dzikir la ilaha illallah. Afdal dzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Betul. Tapi jamaah sekalian, la ilaha illallah itu butuh pengamalan, pembuktian, ada konsekuensinya. Jadi ini
termasuk syubhat. Bahkan dia disebut ulama. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa a'dhamu min dzalika wa akbaru, lebih agung lagi, lebih berbahaya, lebih besar lagi, tasrihuhum bi anna al-bawadi laysa ma'ahum min al-islam sya'ratun walakin yaqulu la ilaha illallah wa hum bihadhihi al-lafdhi wa hum bihadhihi al-lafdhati ahlu Islam. Mereka bilang, yang dianggap ulama ini, tokoh agama ini, orang-orang Arab pedalaman, tidak ada keislaman sama sekali, walaupun sebesar helai rambut, satu helai rambut, tetapi dia kan mengucapkan la ilaha illallah, maka dengan sebab lafaz ini dia menjadi orang Islam. Ini lebih parah jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud oleh penulis di sini, Arab pedalaman tidak sholat, tidak puasa, tidak tahu apa itu Islam, tidak melakukan amalan soleh sedikit pun juga, tapi dia sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau begitu dia muslim. Wa harramal islamu ma lahum wa damahum. Dia tambah lagi, Islam melindungi harta dan darahnya. Ma'a ikrarihim bi annahum tarakul islam kullihi atau kullahu wa ma'a ilmihim bi inkarihim al-ba'thah wastihza'ihim biman aqarra bihi. Mereka juga tahu sebenarnya Arab pedalaman ini, orang-orang Arab di pedalaman meninggalkan Islam seluruhnya, dan juga mereka tahu bahwa mereka mengingkari hari kebangkitan, bahkan mengolok-olok orang yang meyakini hari kebangkitan tersebut. Jadi jamaah sekalian, sampai ada keyakinan seperti ini, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun dia tidak percaya hari kiamat, dia tetap dianggap muslim. Subhanallah. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir itu menyangka, allai yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi Allah katakan, orang kafir bilang, punya sangkaan tidak akan dibangkitkan. Allah hukumi memang kafir, tapi dia bilang di sini, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia tidak percaya hari kiamat, dia tetap Islam. Siapa yang melakukan ini? Itu tadi, yang dianggap ulama yang mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Dan jamaah sekalian, sebenarnya Allah sudah ingatkan orang-orang yang seperti ini. Dan Allah mengatakan, orang yang cuma mengambil satu hadis atau satu ayat atau satu dalil, meninggalkan ayat atau hadis atau dalil yang lain, itu Allah sebutkan sebagai orang yang punya penyakit kesesatan dalam hati. Dalam surah Al-Imran, di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang terdapat penyakit kesesatan di dalam hati-hati mereka, apa cirinya? Mereka selalu mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Mutasyabih itu tidak semua orang tahu. Perlu pembahasan yang lebih dalam. Dia ditokohkan sama orang-orang umum. Umumnya, yang penting dia baca ayat, dia baca hadis, orang sudah percaya. Padahal Allah katakan,
yang punya penyakit kesesatan di dalam hati selalu mengikuti dalil yang mutasyabih. Sebagian orang belum paham dalil itu untuk menyesatkan dan mencari-cari takwilnya. Maksudnya di sini sesuai dengan kepentingannya. Kemudian kata Allah, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi bisa berhenti di situ. Maknanya tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Para ulama memberikan contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat istiwa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Makna istiwa, kata gurunya para ulama ahli tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari, itu dua maknanya. Jadi istiwa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-ulu, tinggi. Makna yang kedua, al-irtifa, meninggi. Jadi Allah istiwa di atas arsy, maksudnya Allah tinggi dan meninggi di atas arsy. Nah, kalau orang yang beriman, mereka menetapkan sifat istiwa untuk Allah. Tapi bagaimana bentuk istiwa ya Allah? Tidak ada yang mengetahuinya. Hakikatnya kecuali Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak mengabarkan kepada kita. Yang jelas tidak sama dengan tingginya makhluk di atas sesuatu. Jadi kita di atas karpet kalau musim-musim dingin, karena kita butuh karpet. Kita di atas kursi karena kita butuh kursi. Dan karpet kursi itu atau karpet itu lebih luas dibanding orang yang di atasnya. Itu makhluk. Adapun Allah sang pencipta tidak sama dengan makhluk. Allah tidak butuh dengan arsy. Yang butuh itu seluruh makhluk kepada Allah, termasuk arsy. Jadi tidak selamanya yang di bawah itu atau yang di atas butuh yang di bawah, tidak selamanya. Ya mas sekalian, langit itu tidak butuh dengan bumi. Langit di atas, bumi di bawah. Tidak ada tiang sama sekali. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makhluk yang satu saja dengan makhluk yang lain, ada yang saling tidak membutuhkan, apalagi pencipta makhluk. Justru makhluk seluruhnya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Al-Qayyum. Baik. Jadi bisa berhenti di situ. Bisa juga berhenti, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Di situ baru berhenti. Tidak ada yang mengetahui makna ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang kuat ilmunya, yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Itu kalau berhenti di situ. Jadi ada ayat-ayat yang bisa ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Ini yang diikuti oleh orang-orang yang punya kesesatan dalam hati. Untuk apa? Untuk membuat fitnah dan menginginkan takwil sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kata Allah,
Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang yang lurus akidahnya mengatakan kami beriman terhadap ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih, seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. Inilah orang yang beriman, orang yang lurus akidahnya. Kemudian jemaah sekalian, kata penulis rahimahullah, wastihza'ihim wa tafdilihim dina abaihim al-mukhalif li dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab pedalaman juga ini menghina, mengolok-olok orang yang percaya dengan hari kiamat, dan mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka yang menyelisihi agama Nabi Muhammad. Wa ma'ahada kullihi yusarrihu ha'ula'i syayatin al-maradatul jahalatu annal badwa aslamu walau jara minhum dalika kulluhu. Bersamaan dengan perbuatan mereka ini, setan-setan yang disebut ulama tadi, yang jahat, yang bodoh, mengatakan sesungguhnya orang-orang pedalaman tadi itu Islam, Muslim, walaupun mereka melakukan itu semua, pengingkaran kepada hari kiamat, menghina orang-orang yang mempercayai hari kiamat, mereka tetap Muslim, mengutamakan agama nenek moyang, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka tetap Muslim, tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kebaikan sedikit pun juga, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tetap Muslim. Ini setan-setan yang dianggap ulama. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam syarah beliau katakan, walladhi yaqulu hada laysa minal awam. Yang memberikan hukum seperti ini bukan dari kalangan awam. Innahum ulama, mereka dikenal ulama. Ulama apa? Ulama fil fiqhi wan nahwi was sarf. Masya Allah, punya ilmu fikih, nahwu dan sarf. Jadi kalau dia sudah kasih keluar hafalan wazannya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Orang sudah terkesan. Jadi mereka mudah menerima hukum ini. Belum lagi kalau dia sebutkan bukan cuma nomor ayat, nomor hadis, bukan. Bahkan letaknya dia sebutkan. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Ini membuat orang terpukau. Punya ilmu fikih, nahwu, sarf. Lakin fil aqidah ma indahu wala habbatin khardala atau wala habbatin khardalin minal ilmi sahih, kata Al-Allamah Al-Fauzan, tapi dari sisi akidah tidak ada sedikit pun ilmu yang benar di sisinya, walaupun sebesar biji yang paling kecil. Jadi jamaah sekalian, ada orang seperti itu, jago dia baca kitab, jago mengkritik. Katanya Ustaz Sunnah salah baca kitab. Kenapa? Ya Aliyun, ya itu harfun nida. Kenapa ditanwin Aliyun? Harusnya ya Aliyu karena mamudi. Subhanallah, ini biar kesalahan kecil begitu. Bikin video, ditulis di situ, Ustadz Wahabi tidak pintar baca kitab. Ya mas kalian, ada yang disebut sabukul lisan, mulut mendahului maksud, dalam kurung tidak sengaja. Yang lucunya, yang mengkritik ini tidak pernah baca kitab, cuma memeriksa ceramah,
kemudian dia cari sepotong-sepotong yang salah, tapi dia sendiri tidak ada kajiannya. Paling banyak kajiannya berdebat cerdas dengan orang Wahabi. Di luar kota itu juga kajiannya. Seluruh Indonesia rata-rata itu kajiannya. Kalau dicari kajian akidah, nol, tidak ada. Ini kata Al-Alam Al-Fauzan hafizahullah. Ada orang yang seperti itu, punya ilmu nahwu, sharaf, punya ilmu fikih, tapi nol dalam akidah. Bahkan kata beliau, wa inna yadrusuna qawaidal mantiq wa ilmil kalam, yang mereka pelajari ilmu mantik dan ilmu kalam. Ilmu kalam itu jamaah sekalian, ilmu berdebat. Ilmu berdebat. Jadi kenapa kamu sholat? Mau masuk surga, selamat dari neraka. Kamu sudah ke surga, kamu sudah lihat neraka. Subhanallah, ini ilmu kalam. Yang suka berdebat begitu mahasiswa, sebagian, tidak semua. Yang sampai viral sebagian, tidak semua. Punya himpunan. Sebenarnya malas lagi sembahyang, malas dia sholat, tapi itu alasannya tadi. Kenapa kamu sholat? Kenali dulu dirimu. Iya. Sebelum kamu mengenal, sebagian ustaz sunnah, apa dia bilang? Ini orang, dia selalu mengandalkan akalnya. Padahal akalnya itu tidak akan pernah mengalahkan walaupun sebatas kentut atau buang angin. Itu akalnya. Tidak pernah nak kalahkan buang angin atau kentut. Contoh, kita tanya dia. Kalau orang buang angin, batal wudhu. Yang dicuci apa? Tempat keluarnya atau batal wudhu? Ayo. Ayo, jalankan akalmu itu. Kenapa harus yang dicuci tempat wudhu? Kenapa bukan tempat buang angin? Nah, di situ yang keluar buang angin. Tidak bisa dia jawab, jamaah sekalian. Jadi akal mereka itu tidak lebih dari kentut. Ini akal orang-orang yang mengandalkan ilmu kalam. Iya. Akal itu digunakan untuk memahami syariat, bukan untuk menghukumi syariat atau menentang syariat, bukan. Jadi ada orang seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, sedikit lagi. Walazimu qaulihim annal yahud aslamu li annahum yaqulunaha. Ini bahaya. Kalau begitu, tiba-tiba ada orang Yahudi bilang la ilaha illallah, mereka juga muslim. Kenapa? Karena walaupun dia menyembah Uzair, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang non-muslim mengucapkan la ilaha illallah seperti orang Yahudi karena takut, berarti dia sudah muslim. Walaupun dia menyembah selain Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Wa aidan kufru haula'i adlat min kufril yahud bi'afin mudha'afa a'il bawadi al-muttasifina bima dzakarna. Dan juga kekufuran mereka, orang-orang Arab pedalaman ini lebih parah dibanding kekufuran orang Yahudi, berlipat-lipat. Yang kami maksud telah kami sebutkan sifatnya. Kenapa? Mereka mengingkari hari kebangkitan dan menghina orang yang percaya dengan hari kiamat. Jadi ini lebih parah dari orang Yahudi. Baik, jemaah sekalian, sebenarnya masih ada lanjutannya di kisah yang ke-6 ini. Lumayan panjang. Sudah jam 7 lewat, mungkin saya bisa kita ambil. Barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilakan. Wallahu a'lam. Baik,
Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya adalah mereka khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu kata para ulama ahli tafsir ada dua maknanya. Khusyuk hatinya, khusyuk badannya. Jadi kalau orang sedikit garuk belakangnya, pegang-pegang jenggonya, sesedikit garuk dadanya, ini dipertanyakan, kenapa dia sesedikit menggaruk? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dimaksud di sini hatinya fokus, badannya tenang. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Tapi masa hari-hari butuh, sedikit digatal, sedikit dipegang-pegang janggut, sedikit digaruk pinggang. Subhanallah. Ini kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi wallahu a'lam kualitas salatnya yang perlu ditingkatkan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari dosa, keji dan munkar. Artinya, tetaplah dia salat, jangan dia tinggalkan salat, sebab meninggalkan salat dengan sengaja merupakan kekufuran menurut pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Tetap dia salat, tetap dia usahakan, upayakan untuk lebih khusyuk lagi, lebih memaknai. Dan juga jamaah sekalian, jangan pernah dia tinggalkan majelis ilmu, sebab dari situlah dia bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Iya, perbaiki kualitas salatnya. Iya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Saya persilakan. Boleh. Iya. Bagaimana kita memilih apa itu boleh dan tidak. Baik. Jadi ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-'adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Adat bisa menjadi hukum. Kapan itu? Saat Al-Quran dan hadits tidak membatasinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Bergaullah dengan istri kalian sesuai dengan urf. Maksudnya sesuai dengan adat. Kalau adat kita genteng bocor, yang perbaiki kan bapaknya. Kalau tiba-tiba teler bapaknya, dia bilang ada genteng bocor, coba kita perbaiki itu mamanya. Ini tidak wajib dia ikuti. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan adat. Masa ada perempuan perbaiki genteng? Tidak sesuai. Itu pekerjaan laki-laki. Sementara Allah katakan, bergaullah dengan istri kalian sesuai dengan uruf, adat. Jadi kalau tidak dibatasi oleh Al-Quran bahwa begini, bentuk dari adat, bentuk dari uruf, maka yang berjalan di daerah kita, kalau ada rumah, apalagi yang tinggi, rusak, itu urusannya bapaknya, bukan urusannya mamanya. Kalau cuci motor ya, bapaknya atau mamanya itu? Ayo, sesuai dengan adat atau tidak ini? Budaya kita, Bugis Makassar, perempuan cuci motor, bapaknya di dalam main HP. Iya, tapi aneh, bisnis Ustaz. Ayo, sesuai dengan adat atau tidak? Nah, itu kembalikan. Ya mas kalian, kalau perempuan cuci motor, kemudian pasti basah baju atau celananya akan nampak. Berarti itu tidak sesuai. Itu pekerjaan bapaknya. Kalau memang dia sibuk, datang ke tempat cuci motor supaya yang buka cuci motor itu dapat uang rezeki. Jangan kita ambil semua, bagi-bagi juga.
Datang juga ke tempat cuci, tapi mahal 25. Kalau pemotor tak. Jadi sesuai dengan adat. Demikian pula jamaah sekalian, kewajiban laki-laki itu suami mencari nafkah. Dan nafkah itu ada 3. Makalin, wa maskanin, wa malbasin. Makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Cuma 3. Tanggung jawabnya bapaknya. Jadi skincare tidak masuk. Cuma 3. Itu yang wajib, kata para ulama. Makan, tempat tinggal, dan pakaian. Skincare tidak masuk. Cuma itu bagian dari sedekah yang sunnah. Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah pernah ditanya dalam soal tanya jawabnya beliau, apakah seorang bapak wajib memberikan putrinya alat-alat kecantikan untuk menghias dirinya? Kata Al-Allamah Al-Fauzan, tidak wajib, tapi boleh dia berbuat baik, hukumnya sunnah. Iya, jadi sudah ada dalil, 3 kata para ulama. Makan, pakaian, tempat tinggal, itu saja yang nafkah wajib. Selain itu sunnah. Selain itu sunnah. Kalau jalan-jalan ke kota, wajib atau sunnah? Di luar dari 3 ini sunnah. Demikian pula kewajiban istri itu mengurus suami. Dan di adat kita bisa jadi hukum, termasuk mengurus suami itu menyediakan makanan di rumah, menyiapkan makanan, bersihkan piringnya. Itu adat yang berjalan di daerah kita, itu urusan perempuan. Tapi kalau bapaknya mau bantu cuci piring, nggak apa-apa juga, tapi bukan kewajiban. Nggak apa-apa dibantu, tapi bukan kewajiban. Karena adat kita kan tidak ada dalil yang mengatakan perempuan itu bagiannya cukup memasak atau memasak, cuci piring, ini. Tidak disebut. Berarti dikembalikan kepada adat. Adatnya kita yang bagian dapur itu bagiannya mamanya, dan nafkah untuk ayahnya, kewajiban ayahnya. Jadi itu makna al-adat atau al-adat muhakkamah. Selama tidak dibatasi oleh Al-Quran, dibatasi oleh hadis, maka kembali kepada kebiasaan yang berjalan di daerah kita. Iya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Selesai? Masuk waktu? Terakhir? Iya. Iya. Jangan terlalu susah. Iya. Ada. Suami yang belanja di pasar, masalah yang bagus. Ada lagi di sini masyarakat. Sesama. Video. Kenapa suaminya belanja saya, belanja ini? Iya. Misalnya berjalan di masyarakat situ. Iya. Masyarakat umum. Sebenarnya namanya Ustaz kalau mau ninjum. Karena namanya istrinya tertutup, setengah mati. Apalagi musim hujan begini, kemasian. Naik motor, becek, itu memang tidak wajib. Tapi kan yang menyediakan itu asalnya kata Allah, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Itu asal perempuan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil hula, jangan kalian bermodel, bersolek, berdandan seperti dandanan atau dandanan orang-orang yang jahiliyah sebelum datang Islam. Itu asalnya perempuan, kecuali kalau ada hajat, kebutuhan. Contoh apa? Anaknya sakit, nggak boleh kita bilang, kan ada dalilnya, perempuan tinggal di rumah. Betul. Tapi kalau ada hajat, ini dikecualikan.
Makanya Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk datang sholat. Demikian pula belajar ke masjid-masjid Allah. Sampai di sini haditsnya tidak. Ada lanjutannya. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Tidak boleh dilarang. Kalau dia mau datang ke masjid untuk belajar, apalagi yang dia pelajari itu kewajiban tentang akidah, tentang cara sholat, tentang pembatal-pembatal puasa, tentang zakat. Kalau dia punya bisnis zakat perdagangan itu wajib. Siapa yang mau ajar dia di rumah? Bapaknya. Tapi tidak tahu kalau di sini insya Allah bapaknya kas lagi. Jadi perempuan yang tidak bisa mendapatkan ilmu wajib di rumah, maka dia boleh keluar sekadar ukurannya. Tapi kalau dia biasa dapat di rumah, maka dia wajib tinggal di rumah. Itu asalnya perempuan. Makanya Aisyah mengatakan, kami dulu sholat subuh sebelum matahari terang, perempuan sudah pulang. Tidak bareng dengan laki-laki. Jadi itu asalnya perempuan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mau amalkan ayat ini, berarti bapaknya yang siapkan itu bahan mentahnya, lauknya, kan seperti itu. Kecuali kalau ada hajat seperti suami kerja mulai dari jam 8 sampai sore, kan tidak ada kesempatan. Makanya apa boleh buat? Kalau memang perlu, tidak ada makanan sama sekali, dia keluar sekedar keperluannya, kemudian dia langsung balik kembali. Tapi jamaah sekalian, sekarang itu penjual ikan sudah ada keliling-keliling. Jadi susah kok di kanan bilangnya harus ke pasar, tidak. Penjual ikan sudah keliling-keliling, ada naik motor, ada naik sepeda. Tinggal kita pilih, tinggal tunggu di rumah. Ini boleh. Iya. Jadi itu ya, selesai insyaallah. Selamat. Iya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.